Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Mateng para ulama, para sesepuh, hadirin semua, wal hadirat jamaah masjid An-Namirah, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan, tidak henti-hentinya Allah Subhanahu wa taala mengucurkan nikmat kepada kita, memberikan taufik, inayah serta hidayahnya, sehingga kita pada malam hari ini bisa berkumpul di majelis yang mulia, di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita jalani, kita lakukan pada hari ini, pada malam hari ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai amal yang soleh yang membawa barokah, manfaat, maslahah fid dunya wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, panutan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Mudah-mudahan dengan mengikuti tuntunan beliau yang berupa syariat agama Islam yang saat syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, perlu kita syukuri, alhamdulillah, kita saat ini sudah memasuki bulan Maulid. Bulan Maulid, bulan di mana dilahirkannya manusia paling mulia, makhluk termulia di jagat raya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman kepada Nabi Adam alaihissalam di dalam hadis qudsi, saya tidak akan menjadikanmu seandainya saya tidak akan menjadikanmu seandainya Muhammad tidak aku ciptakan kelak. Maka dari itu, marilah di bulan Maulid, di bulan kelahiran Nabi yang menurut sebagian ulama termasuk bulan yang mulia, marilah kita merayakannya, kita merasa bergembira atas kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliaulah kita umat Islam tahu akan Tuhan kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. Tanpa jasa daripada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak mungkin mengetahui, kita tidak mungkin tahu siapa Tuhan kita, Tuhan yang wajib disembah, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Rasulullah adalah seorang yang sangat mencintai kepada umatnya. Jadi dulu pernah saya utarakan
apakah ada seorang orang yang seperti Rasulullah sangat mencintai umatnya di antara kita? Di antara umumnya manusia kan jarang sekali ya Pak, jarang sekali. Kanjeng Nabi Muhammad sangat memikirkan kita sampai beliau ketika mau meninggal, ketika beliau mau wafat itu yang disebut adalah umatnya. Jadi begitu mencintai, masa kita enggak membalas cinta dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Rasulullah itu ada di dalam sebuah bukti dari cinta Rasulullah kepada umatnya. Beliau pernah bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Rawahul Muslim. Artinya setiap nabi memiliki kesempatan berdoa yang dikabulkan, maka semua nabi meminta segera dengan doanya, dan aku simpan doaku sebagai syafaat untuk umatku di hari kiamat. Para nabi-nabi pendahulu Kanjeng Nabi Muhammad ketika disakiti oleh umatnya, banyak disebutkan kan, banyak kan cerita-cerita umat-umat Nabi terdahulu diazab karena tidak patuh bahkan menyakiti kepada nabi-nabi, pada utusan tersebut meminta kepada Allah supaya umatnya dihukum. Banyak kan cerita seperti Nabi Lut dijatuhi hujan batu dan lain sebagainya, umatnya Nabi Nuh begitu juga ada banjir. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak begitu. Doanya doanya Kanjeng Nabi diendek, nopo kasaran bahasa Indonesianya itu apa? Ditangguhkan dulu sampai besok hari kiamat untuk mensyafaati umatnya. Bahkan Kanjeng Nabi bukan hanya mensyafaati umatnya, bahkan Adam alaihissalam sampai kelak hari kiamat yang mensyafaati adalah, sehingga kita menjadi manusia yang mulia. Berkat kita menjadi manusia yang mulia, berkat kita menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita menjadi manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus pada hari kiamat kelak dikatakan kepada baginda Rasulullah, ya Muhammad sal tu'ta washfa' tusyafa. Wahai Muhammad, mintalah maka engkau akan diberi. Berilah syafaat maka syafaatmu akan diterima. Jawabannya Kanjeng Nabi bagaimana? Jawabannya Kanjeng Nabi, ay Rabbi ummati ummati, wahai Tuhanku umatku umatku. Gitu. Jadi ketika seseorang merayakan hari kelahiran Kanjeng Nabi, itu enggak ada salahnya dengan membaca maulid, dengan mengadakan sholawatan dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita telah diberi rahmat, kita telah diberi nikmat, yaitu berupa diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajar kan seandainya kita mencintai seseorang, nun sewu, kalau kita punya anak bayi kan sangat gembira sekali, seperti itulah contohnya. Sampai ada satu riwayat menyebutkan
paman Kanjeng Nabi yang bernama Abu Lahab. Abu Lahab itu kan orang kafir nggih. Abu Lahab itu dilalah kok ditakdir menjadi orang yang enggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku paman daripada Kanjeng Nabi Muhammad. Lah Abu Lahab itu ketika Kanjeng Nabi lahir, Kanjeng Nabi Muhammad lahir, beliau ikut senang sebagai seorang paman. Alhamdulillah saya punya keponakan laki-laki. Saking senangnya Abu Lahab itu sampai memerdekakan salah satu budaknya. Pamannya Kanjeng Nabi itu termasuk orang yang kaya, termasuk orang yang tersohor pada waktu itu. Akhirnya memerdekakan salah satu budaknya yang bernama Thuwaibah. Akhirnya sampai sekarang pun berkat kegembiraan Abu Lahab atas kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad, sampai sekarang siksanya Abu Lahab tiap hari Senin, hari kelahiran Kanjeng Nabi, siksanya diringankan. Sampai sebegitunya, padahal Abu Lahab itu bukan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang siksanya diringankan oleh Allah tiap hari Senin pas hari kelahirannya Kanjeng Nabi. Bayangkan, Abu Lahab aja orang kafir, apalagi kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ganjarannya, pahalanya ya enggak bisa dibayangkan. Lawung orang kafir saja siksanya diringankan oleh Allah berkat kegembiraannya atas kelahiran Kanjeng Nabi. Apalagi kalau kita orang yang iman ikut bergembira atas kelahirannya Kanjeng Nabi. Mungkin dengan sholawat, memperbanyak membaca sholawat. Sebetulnya enggak harus pas bulan Rabiul Awal saja. Kita dianjurkan untuk membaca maulid, membaca sholawat, bergembira atas kelahiran Kanjeng Nabi. Cuman kan pas lahirnya itu kan pas bulan rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin kita merasa cinta kepada Rasulullah, di situ kita akan merasakan kita itu semakin sambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau enggak percaya monggo dibuktikan. Jadi ibadah yang paling ringan, enteng, wiritan yang paling enteng itu membaca sholawat. Kalau bacaan-bacaan lain bukan berarti kita mengenyampingkan wiritan-wiritan aurat-aurat yang lain, tidak. Kalau aurat-aurat yang lain, wiritan-wiritan yang lain, bacaan-bacaan yang lain itu masih membutuhkan supaya kita itu bisa menata hati ikhlas lillahi ta'ala, niat taqarrub, hanya mencari ridha Allah. Tapi beda dengan sholawat. Kalau sholawat itu walaupun tidak ikhlas tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berkat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jadi marilah kita isi hari-hari kita dengan membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi untuk memupuk hati kita supaya semakin punya rasa cinta yang sangat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang ringan-ringan itu sallallahu alaihi Muhammad, sholawat Jibril, membaca sholawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, walaupun tidak diucapkan secara lisan, tidak kita lafalkan, tapi tetap diucapkan di hati kan bisa. Tetap kita ucapkan di hati. Khawatir umpamanya nanti ada fitnah, pas kita muasyarah
bergaul dengan orang lain, mulut kita umi-umi kan ya nggak etis kan gitu tuh. Ketika kita berkumpul dengan orang lain kan orang itu macam-macam, ada yang orang yang kalangan pesantren, ada yang akademis, ada yang umum dan lain sebagainya. Kalau kita di depan mereka kita membaca sallallahu alaihi Muhammad kan bisa timbul fitnah yang macam-macam. Ya cukup di dalam hati. Nanti kalau kita istiqomah terus melakukan itu, kita istiqomah, insyaallah ada asarnya, ada buahnya, ada labetnya, insyaallah. Monggo dicoba kalau nggak percaya. Jadi bukan berarti, sekali lagi, bukan berarti kita mengenyampingkan wiritan-wiritan yang lain. Wiritan-wiritan yang lain tetap kita lakukan, seperti hanya wiritan ba'da sholat, membaca tasbih, membaca hamdalah, membaca takbir, kemudian dilanjutkan dengan membaca kalimah thayyibah, itu tetap kita lakukan. Tapi yang saya maksud pas hari kita itu, pas di waktu-waktu kita yang nganggur. Waktu-waktu kita yang nganggur, alangkah baiknya apabila diisi dengan membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah ayat disebutkan bahwa jadi Kanjeng Nabi itu merupakan gimana ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Di situ dikatakan supaya kita itu wabtaghu podo amriyo sira kabeh wabtaghu ilaihil wasilah. Jadi supaya kita itu mencari wasilah, mencari lantaran, maksudnya aima yuqarribukum ilallah. Maksudnya apa yang bisa mendekatkan kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, aqrabul wasail, wasilah yang paling dekat supaya kita itu bisa lebih taqarrub, bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya lewat Kanjeng Nabi. Nah, terus bagaimana caranya? Yo memperbanyak membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi. Bukan berarti kita menduakan Allah Subhanahu wa taala, bukan dong, bukan seperti itu. Jadi ketika kita semakin, ibaratnya begini, dan sewu, ibaratnya kalau diibaratkan di manusia, kita mau menghadap presiden, kalau kita sendiri kan sulit apa ya. Tapi kalau kita punya orang yang dekat dengan presiden, ya enak saja. Maksudnya nggak harus lewat protokol dan lain sebagainya dengan aturan-aturan yang ribet, nggak seperti itu. Kalau kita kenal dengan orang yang dekat dengan presiden, kan enak-enak saja. Oh, ayo lewat sini dengan saya antar. Maksudnya ibaratnya seperti itu. Ibaratnya Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Lawang innallaha wa malaikatahu yusholluna, lawang Gusti Allah saja sholawat. Innallaha, sesungguhnya Gusti Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya Gusti Allah, yusholluna, bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Maksudnya kalau Gusti Allah, solawat itu kan doa ya Pak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah rahmat ta'zim kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Itu kalau selain Gusti Allah. Tapi kalau Allah yang bersolawat, Allah memberikan rahmat ta'zim.
Jadi kalau kita doa, kalau Allah memberikan rahmat ta'zim kepada Kanjeng Nabi Muhammad, innallaha yusholluna 'alan nabi. Kalau kita para malaikat, para manusia itu memintakan rahmat kepada Gusti Allah, berdoa kepada Gusti Allah supaya Kanjeng Nabi diberi rahmat ta'zim oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Setelah pembahasan masalah Maulid Nabi, hari kelahiran Rasulullah, sini ada sebuah keterangan disebutkan di dalam Kifayatul Atqiya, dalam kitab Kifayatul Atqiya ada sebuah keterangan yang menerangkan tentang supaya kita itu di dalam melakukan suatu perkara, baik perkara itu perkara yang baik ataupun perkara yang mubah, itu supaya kita itu menata niat. Supaya kita itu menata niat. Satu perumpamaan, kita makan, kita minum, kita tidur, itu kan semuanya perkara mubah toh Pak. Nggih. Itu kan perkara mubah. Tapi ketika di situ kita niati yang baik menjadi perkara baik. Satu contoh, kita makan, fa idza nawaita bil akli wasyurbi at-taqwa 'alal ibadah. Ketika lal istidlal wa bin naumi taf'al malal wasyamah fil ibadah la irahatan nafsi wa bil mudaja'ati ila akhirih. Jadi ketika kita makan, ketika kita minum, itu bukan niatnya, itu bukan karena supaya enak. Ini makanan enak ini, umpamanya begitu nggih. Umpamanya senengannya sate. Waduh, ini makanan kesukaan saya ini. Bismillahirrahmanirrahim, makan dengan lahapnya. Lah, kan itu mubah-mubah saja, enggak ada ganjaran. Tapi ketika kita tata niat kita, saya makan ini supaya diberi kekuatan, untuk melakukan ibadah, ya dapat ganjaran. Asalnya tidak mendapat ganjaran sama sekali, wong perkara mubah ya. Perkara mubah. Begitu juga minum. Ketika kita minum, kita niatkan supaya kita mendapat kekuatan untuk melakukan ibadah nanti. Ya mendapat ganjaran. Maka dari itu kita gunakan apa-apa yang sekiranya berpotensi untuk mendapatkan pahala, kita gunakan. Tidur juga begitu, supaya nanti bangun diberi kekuatan oleh Allah. Saya niat tidur supaya nanti ketika bangun diberi kekuatan oleh Allah untuk melakukan ibadah, menjadi dapat pahala, dan perkara-perkara yang lain. Jadi ingqalaba dzalika ta'atan. Jadi perkara-perkara mubah tersebut ketika diniati bagus, ingqalaba dzalika ta'atan yutsabu 'alaiha, maka menjadi perkara yang taat, menjadi perkara taat. Jadi menjadi perkara yang baik, yang mana akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian begitu juga umpama kita melakukan perkara yang baik, kayak kita kados panjenengan semua di masjid ini, jenengan lenggah, jenengan duduk di masjid ini, diniati satu, diniati iktikaf, yang kedua diniati mencari ilmu, yang ketiga diniati zikir,
Yang keempat, diniati meramaikan masjid dan lain sebagainya. Niat-niat yang positif itu pun akan mendapatkan pahala semua. Bahkan akan dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Jadi pun sekali bahasanya apa? Sekali tepuk pinten nyamuk, berapa lalat gitu kan. Sekali tepuk. Terus umpama panjenengan di masjid niat iktikaf 1, yang kedua niat zikir, niat taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, niat zikir, niat khalwah, menyepikan hati kita supaya bahasanya itu napa nggih bahasane niku khalwah, menyepikan hati kita dari urusan duniawiyah, ngoten bahasane. Jadi uzlah. Jadi niat meninggalkan perkara-perkara duniawiyah, fokus zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih ganjarane mendapat ganjaran itu semua yang kita niatkan. Mendapat ganjaran semua yang kita niatkan dan sampai bisa dilipat gandakan menjadi 70. Seperti halnya sedekah niku nggih. Sedekah itu kita sedekah di masjid tiap hari Jumat umpama. Kita niatkan pahalanya saya tujukan kepada orang tua saya yang sudah meninggal. Dalam satu keterangan itu orang yang sedekah mendapatkan pahala, begitu juga orang yang disedekoi itu juga mendapatkan pahala. Lah, itu semua tergantung kepada kita ketika tergantung kepada niat kita. Karek pinter-pintere kula panjenengan sedaya niki nata niat. Sing penting niate apik. Dan yang penting perkara yang dilakukan itu bukan perkara yang haram nggih, bukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam waqad hukiya anal abda ya'ti yaumal qiyamah. Ada satu cerita kelak di hari kiamat ada seorang hamba. Faya wa ma'ahu hasanatun ka'amsal jibal. Dia mempunyai amal perbuatan selama di dunia itu saking banyaknya itu sampai tumpuk-tumpuk sampai kayak beberapa gunung. Amal-amal ibadahnya selama di dunia itu saking banyaknya sampai tumpuk-tumpuk sampai seperti halnya beberapa gunung. Fayunati munatin mangkan lahu inda fulan hakun falyati lahu walyakut haqqahu minhu. Kemudian ada suara, barang siapa mempunyai hak kepada orang ini, maka ambillah hak-hak itu. Dalam arti ngeten, kan Allah Subhanahu wa taala itu tidak mau memaafkan seseorang kalau orang yang pernah disakiti oleh orang tersebut belum memaafkan. Hak adami, istilahnya hak adami. Jadi ketika kita mempunyai hak adami kepada orang lain, kita umpamanya ada seseorang pernah menyakiti orang lain, besok di akhirat, kelak di akhirat amal ibadahnya itu akan diambil
oleh orang yang mempunyai hak adami, akan diambil oleh orang yang pernah disakiti. Jadi seperti itu nggih. Lah ceritain. Kemudian amal-amal yang sangat banyak sekali yang seperti halnya beberapa gunung tadi sampai habis akhirnya itu. Amal-amal orang tadi, seorang hamba tadi diambil oleh orang-orang yang pernah disakiti sampai impas, bahasan istilahnya seperti itu. Sampai impas akhirnya sampai habis. Bingung orangnya itu, Pak. Tapi terus Allah Subhanahu wa taala berfirman, Fayaqulullahu ta'ala lahu innalaka indi kanzan. Sesungguhnya kamu masih mempunyai celengan, masih mempunyai simpanan di aku. Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti itu. Yang mana simpanan tersebut tidak ada seorang pun yang melihat. Tidak ada seorang pun dari makhluk-makhlukku yang melihatnya, termasuk orang yang pernah yang mempunyai mempunyai hak adami yang tadi. Terus hamba tersebut matur pada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, wa ma huwa? Fayaqulu niyatukal lati kunta tanwi bihal khaira katabtu halaka indi sab'ina dhifan. Apa itu ya Rabb? Apa itu ya Allah? Padahal amal saya sudah habis. Amal ibadah saya selama di dunia, celengan-celengan saya itu sudah habis. Tapi Allah berfirman bahwa celenganmu itu masih ada di aku. Simpanan-simpanan amalmu masih ada di aku. Apa itu ya Allah? Yaitu niat kamu ketika kamu melakukan sesuatu, kamu niati sebagai kamu niatkan untuk suatu kebaikan. Itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan menjadi sab'ina dhifan, dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Jadi sampai seperti itu nih. Dan itu pun enggak ada satu makhluk pun yang bisa melihatnya. Terus kalau ada cerita seperti ini, kalau gitu tak tenang-tenang saja. Umpama ada seseorang yang pernah menyakiti, kalau begitu saya enggak jadi minta maaf lah kepada orang yang pernah saya sakiti. Ya enggak seperti itu nggih. Mboten kados ngoten. Ada dulu itu saya pernah disambati oleh seseorang. Saya itu dulu sangat sering sekali membuat sakit hati orang lain. Sangat sering sekali membuat sakit hati orang lain. Di jalan ketemu saya gegeri gitu. Terus bagaimana caranya saya meminta maaf? Bagaimana cara saya meminta maaf kepada orang tersebut? Padahal saya enggak tahu rumahnya di mana, kenal saya tidak. Bagaimana cara saya meminta maaf tersebut? Ya sampean Fatihah yae. Wonge ceke gelem ngapura, dia supaya bisa mau. Lah, melihat keterangan di sini, mungkin ini salah satu solusi. Salah satu solusi supaya amal ibadah kita tidak diambil oleh orang-orang yang pernah kita sakiti. Makanya kita perlu sangat berhati-hati masalah hak adami. Ketika kita merasa baik sengaja ataupun tidak, kita tanpa sengaja menyinggung perasaan orang lain, kita minta maaf. Enggak usah, mboten usah malu-malu, gentle. Bahasane jadi orang itu yang gentle, minta maaf.
nggak usah malu-malu. Dan lagi mungkin ini salah satu solusi. Jadi pentingnya kita menata niat ketika kita melakukan suatu perbuatan, walaupun perbuatan tersebut mubah, apalagi perbuatan yang baik yang mendapat pahala. Bisa kita niatkan perkara-perkara yang lain yang bagus, sehingga kita mendapat pahala yang berlipat-lipat, mendapat celengan simpenan besok di akhirat. Salah satu contoh malih niku, contoh lagi ketika bersih-bersih ngoten niku Pak. Saya pribadi itu ketika saya bersih-bersih, umpamanya sekali-kali pas waktu-waktu nyapu gitu, nyapu tapi yang ringan-ringan lah, yang nggak nyapu saja, bersih-bersih ngosoki nopo gitu, pasti saya niatkan untuk membersihkan hati, meresiki hati. Apa mungkin maksudnya ya mungkin saja Gusti Allah kan Maha tahu apa yang ada di dalam hati kita. Dimulai sekarang monggo kita sarang-sarang kita menata niat kita dengan sebaik-baiknya, supaya pundi-pundi amal, celengan, simpanan amal ibadah kita di akhirat kelak semakin banyak, semakin berlipat-lipat. Para hadirin wal hadirat jamaah Masjid An-Namirah rahimakumullah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Ada kurang lebihnya